kita menyoroti seperti itu, aku lihat ada upaya untuk perebutan pengaruh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita kan, apakah peristiwa Letnan Jenderal Kunto ini merupakan pertarungan pembisik, ataukah seperti isu yang dilemparkan ini akibat dari serangan dari Solo untuk perintahkan ini, ya kan? Dan saya melihat di sini presiden belum mengambil sikap dan belum memberi klarifikasi, ya kan loh, bahwa di undang-undang kita panglima tertinggi adalah ya presiden Republik Indonesia. Kasar segalanya panglima di bawah presiden, bawah dari presiden. Terus polarisasinya ini kan akhirnya ini isu pemakzulan Ya, yang digalang oleh purnawirawan, gitu. Kemudian ada serangan balik nih. Karena lu nyentuh anak gua, kira-kira gitu lah, ya kan? Ini kan berpikir kita ala bandit nih, ya kan? Kok lu nyentuh anak gua sih? Gua sentuh dong anak lu, kan gitu lah kira-kira, ya. Jadi Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, channel Bandit, berpikir cerdas ala bandit. Bersama saya Didi Jaya Saputra, Aderi Zulfikri Sitompul, Diko Nugraha. Oke bro, ini udah lama juga kita nggak ini nih. Apa kira-kira yang menarik yang mau kita omong-omong ini? ya, kita ngomong mengenai kejadian yang cantik sekarang inilah, ya kan, pertarungan para pembisik di istana, ya kan, terutama terkait dengan peristiwa ada apa namanya, Pak Kunto itu ya? Pak Kunto itu, Letnan Jenderal Kunto, hanya beberapa hari kemudian dibatalkan, kan, gitu ya? Itu dia. Nah, itu yang memang menjadi perhatian publik hari ini, ketika ini di bawah kerana netizen berpikirnya ini politis. Ketika Jenderal Kunto ini, Letjen Kunto ini tiba-tiba dimutasi, tapi kemudian dibatalkan. Nah, akhirnya kita menilai, bukan kita menilai ya, ini kita berpikir ala bandit aja. Ini nggak lazim. Ya, ini sangat tidak lazim, kan? Kok terkesan terburu-buru, ya kan? Apakah ada desakan dari mana-mana, atau memang ini menguap ada pembisik-pembisik? Ya, kalau aku melihat Gitu, sih adanya pertarungan para pembisik di istana. Jadi pertarungan pembisik di istana ini merupakan cerminan dari dinamika ya politik di lingkungan kekuasaan, khususnya di Indonesia lah ya, terutama menjelang selesainya transisi masa pemerintahan ini. Nah, kan terjadi pertarungan nih, siapa yang kuat bisikannya untuk bisa diterima oleh RI 1 kan, tentunya kan. Nah, jadi kalau kita menyoroti seperti itu, aku lihat ada upaya untuk perebutan pengaruh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kita kan, apakah peristiwa Letnan Jenderal Kunto ini merupakan pertarungan pembisik, ataukah seperti isu yang dilemparkan ini akibat dari serangan dari Solo untuk perintahkan ini, ya kan? Karena ada manuver dari Purnawirawan itu juga perlu kita elaborasi juga, ya. Elaborasi. Menurut itu gimana kok kira-kira? Gini ya, ini omong-omong ya. Ya. Jika ya kan? Jika ya, kan? Apabila kan? Hari ini kan brother sisters Indonesia, saudara-saudara perjuangan banyak bertanya sebenarnya, ada apa sengkarut di lobi-lobi istana. Mungkin teman-teman ada yang bilang ini pertarungan para pembisik. Hari ini salah satunya adalah yang menjadi polemik adalah soal Pak Kunto Aji yang batal menjadi staf khusus Kasar yang awalnya dimutasi. Kencang isi di berbagai media, medsos, berbagai ragam tanggapan dari netizen. Akhirnya ada usulan pembatalan, akhirnya ada klarifikasi juga soal mutasi itu suatu hal yang lumrah di tubuh TNI dan Polri.
kita tidak melihat soal bahwa ini soal ada mutasi atau perubahan ataupun apapun itu sifatnya institusi internal di tubuh TNI. Karena emang itu diatur undang-undang. Mungkin Pak Dede paham lah betul undang-undangnya. Yang kita permasalahan di sini, apapun yang menjadi suguhan istana itu menjadi konsumsi politik, dan ini akan menjadikan sebuah polemik yang akhirnya masyarakat dibikin gambar. Ini soal jabatan TNI, bos. Ini apalagi levelnya jenderal loh, bintang 3. Tapi ada yang beranggapan juga bahwa pembatalan ini menjadi titik balik bahwa siapa sesungguhnya Presiden Republik Indonesia ini. Saya tidak mengkait-kaitkan soal ada. Netizen kan ramainya begitu, ya kan? Netizen meramaikan ada peristiwa sebelumnya hingga menjadi peristiwa baru. Ya kan? Nah, ketika diafirmasi, ya kan, bahwa peristiwa ini dianggap suatu hal lumrah, tapi masyarakat sudah terlanjur cara berpikirnya hari ini ada sengkarut apa? Dan saya melihat di sini Presiden belum mengambil sikap dan belum memberi klarifikasi. Bayangkan loh, bahwa di undang-undang kita Panglima tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia. Kasar segalanya Panglima di bawah Presiden, di bawah dari Presiden. Itu jelas itu faktual konstitusinya. Nah, yang kita sebagai masyarakat sipil di sini, jangan sampai ada sebuah polemik dan menjadikan sebuah arus menjadi sublimasi sublimasi sentimen negatif. Karena yang rugi Presiden. Bayangkan, yang tarung para pembisik, yang punya kepentingan para pembisik, tapi yang dikorbankan Presiden. Ini negara, bos, TNI luar biasa. Pertahanan keamanan negara. Kalau kita lihat kronologisnya, ya kan? Kalau kita ini kan kronologisnya nih, ada para purnawirawan menggaungkan ide pemakjulan, ya. 8 tuntutan ya. 8 tuntutan salah satunya itu. Kemudian itu kan nggak selang 1 minggu ini, ya kan? Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah itu tanggal 30 April ada mutasi kan? Betul. Nah, Pak Kunto itu kan. Nah, terus kemarin dibatalkan. Nah, ini kan momentum yang sangat sprint kayak begini ya. Kok keputusan diambil dengan sprint kayak begitu gitu kan? Ini kan kita boleh dong publik memang meragukan koordinasinya. Ya, salah satunya yang meragukan gitu loh. Jadi waktu pas mutasi ini, apakah ini sudah atas izin Presiden? Ya itu wajib, seharusnya harus diketahui oleh Presiden. Itu apakah Presiden mengetahui itu ketentuan? Ya kan gitu kan. Nah ini kan karena dia sebagai Panglima tertinggi TNI kan harusnya dia tahu. Kan gitu. Nah ini yang belum terkonfirmasi kan. Ya itu dia, betul. Bener ya? Ini kan belum terkonfirmasi nih. Tiba-tiba kemarin itu dibatalkan. Ya kan, karena riuhnya, ini kan polarisasinya ini kan akhirnya ini isu pemakjulan yang digalang oleh purnawirawan, gitu toh. Kemudian ada serangan balik nih, karena lu nyentuh anak gua, kira-kira gitu lah, ya kan? Ini kan berpikir kita lah bandit nih, kan? Kok lu nyentuh anak gua sih? Gue sentuh dong anak lo kan, gitu lah kira-kira kan? Jadi sentuhan-sentuhan ya. Sentuhan kan? Sentuhan politik. Pertarungan para ayah. Pertarungan para ayah. Itu dia. Makanya banyak yang menganalisa ini kan serangan dari Geng Solo kan. Iya. Ya kan gitu sentuhan politik dari Geng Solo dianggapnya kan. Sementara dengan kejadian ini kan dianggap TNI ini mudah digoyahkan dengan pertarungan politik. Itu yang bahaya. Ini kan dibaca oleh luar negeri, intelijen ngebaca ini. Betapa rapuhnya gitu loh. Rapuh. Ini yang kita ini kan belum terkonfirmasi. Apakah pada saat pencopotan itu Presiden tahu? Kan gitu. Karena dengan tipikal dan karakternya Pak Prabowo yang sangat menghormati seniornya, dirinya kan negarawan gitu loh. Kiranya kayaknya enggak. Dugaan saya tuh dia nggak mengetahui gitu. Nah ini ada apa ngambil keputusan begini gitu loh, kira-kira kan jelas di dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 itu tegas kok disebutkan Presiden adalah
Panglima kekuasaan tertinggi atas TNI kan jelas, berarti harus sepengetahuan setiap rotasi yang tingkatnya Rotasi itu kan jenderal. harusnya masuk dulu ke, Itu ke, dia. ke presiden kan. Iya. Enggak. Jadi mekanisme formalnya itu mutasi perwira tinggi itu harus melalui mekanisme termasuk adanya persetujuan dari presiden. Itu jelas kok landasannya pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 itu gitu loh. Nah, kita tanyakan tadi kan, apakah patuh ini Panglima TNI terhadap presiden sebagai Panglima tertinggi? Itu menjadi pertanyaan juga kan? Ya kalau misalnya presiden sampai nggak tahu yang mutasi itu berarti kan ada langkah offset. Iya. Jadi kan Atau presiden tidak dibuka ruang informasinya. Ya kan? Jadi kayak di border. Jadi yang masuk ke dia itu ya bagus-bagus aja, nggak ada kok inian kan gitu ya. Harusnya Panglima TNI yang memegang prinsip yang namanya prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan itu loh. Karena memang menarik pertarungannya. Ini sampai ke Pak Wiranto itu penasihat khusus Polkam kan. Oh iya. Dia yang menanggapi tentang isu rekomendasi dari para purnawirawan itu bahwa presiden akan mempelajari. Ya. Kan eskalasi ini kan makin meningkat, makin tinggi. Oh, yes, sebagai Ya kan? Jadi terkesan Jadi kronologisnya ini begitu cepat gitu loh. Terus kemudian ada tiba-tiba kayak ngasih shock terapi sih kalau menurut gua tuh kemarin. Tak, gua ganti nih Kunto. itu dia. Jadi kan, Jadi kan bukan ganti, dimutasi lah gitu kan. Iya, munculnya prasangka publik itu ada intervensi. Iya. Itu dia, intervensi di dalam mengaburkan antara kebijakan kan. Gini. Yang kita baca ada gelombang diplomasi kekuasaan di sini ya. Di sini ada lobby para elit. Yang permasalahan di sini, kok bisa jabatan strategis TNI menjadi bancakan para konspirator ini? Ya, Nah itu yang harus kita yang cegah. harus Saya takutnya lebihkan polemik itu. ini akan digoreng oleh orang-orang yang tidak suka Prabowo atau luar negeri yang hari ini melihat Indonesia sebagai ancaman. Tuh. Nah, jangan sampai hari ini masyarakat terbawa arus emosinya. Situasi kita ekonomi lagi sulit, gitu ya. Resesi ekonomi, nilai rupiah lagi anjlok, gitu kan. Persaingan perdagangan kita biaya impor masuk. Oh, defisit anggaran, surplus. Bukan, yang Amerika dan Cina lagi Perang dagang. perang dagang. Ditambah lagi kita kesulitan di internal karena ini yang dikorek-korek ini TNI, bos. Ya, yang Hari ini kita keamanan kita, alutsista kita dan TNI kita lagi berperhatian internasional. Ya itu yang sangat disayangkan bahwa TNI itu kan organisasi yang solid ya. Iya. Solid. Kuasanya kuat lah. Dan di beberapa survei bahkan sebagai mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, termasuk lembaga yang dipercaya kan. Ini kan survei ya. Nah terus tiba-tiba ada momentum seperti ini. Nah ini kan gawat ini kalau gua ngelihatnya ini desainnya kelas tinggi, bos. ya dewa-dewa mainnya kan, dewa-dewa Iya pembisik. kan? Dua pembisik gitu loh. Karena ini kan manajerial, yang TNI ini kan solid, bos. Iya. Harusnya kan nggak bisa diobok-obok nih. Patuh, bos, komando kan. Kok bisa? Jadi Kayak kita di organisasi kemasyarakatan jadi kan nggak berpikir boleh. ini kan seolah-olah publik nanti akan berpikir luar biasa tekanan eksternal yang terjadi terhadap internal dan fungsi dari TNI tadi. Jadi walaupun memang udah ada klarifikasi, kenapa dibatalkan? Karena ini kan rombongan ini. Oh iya. 7 apa 8 pati itu kan, 7 apa inian. Ada yang memang belum bisa digeser karena soal tugas, ya kan? Walaupun sudah ada klarifikasi itu. Cuman masyarakat di luar kan, publik, netizen, Enggak gini. ini kan sadis-sadis bahasanya, bos. Ketika isu sudah lempar di luar dan menjadi opini, menjadi konsumsi publik, ya kan? Iya, betul. Nah, saya melihatnya di sini ada sebuah resiko yang diambil sama saya. Oke lah, anggap ini manajemen konflik. Tapi manajemen konflik
mempertaruhkan TNI ini bagi saya sangat tinggi resikonya, karena permasalahan menyangkut dengan di cara pandang masyarakat. Karena lihat tadi gimana pun bahwa TNI harus bertegak lurus pertahanan negara ya. Kedua, ini bicara TNI ini yang jelas tuh. Bukan yang menarik itu, kenapa ini menjadi perbincangan yang sangat masih. Yang mau gantiin itu kan mantan ajudannya presiden sebelumnya. Itu dia. Itu yang dikaitkan itu. Itu makanya runcing jadi suasananya itu jadi ini, runcing, ya. makanya Walaupun itu kan secara undang diperbolehkan. diperbolehkan. Sesuai dengan Tapi pangkatan jabatan Pak Legend Kunto ini kan baru 4 bulan. Oh iya. Terus kemudian kita juga tidak melihat kan ada Kesalahan pertarungan apa? misalnya mau pergantian Panglima TNI kan nggak ada ini. Belum ada kan isu-isu itu gitu loh. Kan nuansa politiknya kan ini kok nuansa politik ayah jadinya gitu. Ya kan? Ya tadi pertarungan ayah jadinya kan. Itu Kan dia. ini Aku bilang gawatnya di situ ya. ini netizen kan. Kita kan nguber ini, ngupas berita kan. Ini yang sebenarnya ya harus betul-betul selektif ya. Iya, apalagi kan itu sudah jadi pensiunan kan sudah kembali ke sipil. Iya. Jadi kalau ke sipil kan hak dia sebagai orang sipil kan berlaku untuk menyampaikan pendapat. Berbeda ketika dia masih dalam jabatan, masih dalam posisi yang fungsional aktif sebagai TNI itu Ini juga mungkin bisa juga begini karena karakter presiden kita ini Pak Prabowo ini mudah percaya dengan orang. Ya udahlah gitu kan. Nah, ini yang dimanfaatkan. Itu dia. Jadi kan, Pak ini ada pemilihan, iya dia tanpa mengcross check lagi gitu. Jadi begini, gitu aku kan. mau berpikir juga seolah-olah TNI ini mulai digiring oleh para pembisik-pembisik politik ini untuk main di dalam politik praktis, Iya. sehingga akhirnya nanti terjebak terkait dengan undang-undang TNI lagi ya, yang saat ini juga masih dijadikan pola perseteruan kan, jadi common enemy jadinya TNI jadinya. Ini mau diciptakan kalau aku melihat seperti itu, dan terpengaruhnya ya justru dari internal TNI sendiri, itu yang bahaya. Baiklah, kalau memang ini menjadi sebuah kepentingan nasional. Tadi kita baca netizen baca bahwa ada kesan gesa-gesa pergantian. Ya, terlepas peristiwa sebelum tadi ada wacana soal persinggungan politik, pemalsuan dan lain-lain, bagi saya itu saya anggaplah. Karena yang kita pandang masyarakat ini adalah soal jabatan strategisnya. Nah, kita hari ini gimana pun sudah sangat percaya terhadap Presiden sebagai kepala negara, pemimpin tertinggi dan paling tinggi. Ya, di TNI. Jangan sampai ini menodai, apalagi melakukan distrust terhadap penguasa dan presiden. Ya, karena itu TNI kalau yang konflik partai saya masih agak lagi. Wajar mereka lebih ini TNI yang memang letterless gitu loh. Ya. Nah, saya ngelihat di sini jangan sampai memang kita tahu bahwa Prabowo itu selalu husnuzon, selalu bersangka baik dengan tim-timnya, dengan orang kepercayaannya. Namanya manusia punya rasa subjektivitas. Jangan sampai subjektivitas ini melakukan dominasi atas kepentingan yang terselubung, inherent. Saya kira sebagai masyarakat sama-sama kita mengingatkan, sama-sama kita menyupport Presiden kita Prabowo Subianto untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar tidak menjadi sebuah polemik di masyarakat, tidak digoreng kemana-mana akhirnya penyakit internasional pun Sampai muncul bahasa Presiden Prabowo kemarin itu kan tidak akan mengganti Panglima TNI maupun Kapolri saat ini. Itu pasca Legend Kunto di ini kan Mas Mayday itu. Kemudian dia kencang terkait undang-undang perampasan aset kan. Nah, itu jadinya saya melihat ini ya berupa satu tembakan pedas kepada Prabowo dari para pembisik-pembisiknya dan para oligarki yang terlibat untuk mengalihkan isu sekaligus menghabisi masa depan TNI sendiri. Itu bahaya kan? Artinya masih bergerak di internal ring setengah lah. Maksudnya?
ini untuk posisi bergaining posisi. Itu dia. Lo khawatirnya itu. Jadi tapi kan lucu. Yang dikorban, yang inikan itu, yang diuji coba itu kan. Ini organisasi yang solid gitu. Itu soliditas TNI yang dicoba sekarang ini. Dicoba itu gitu loh. Betul, masih Hanya solid untuk nggak TNI ini kan? misalnya, Seperti itu. satu bergaining posisi gitu loh, ya kan? Kan nggak boleh dong kalau kita katakan sampai Pak Prabowo bilang bahwa di media itu kan, wah ini kayaknya nggak ada pergantian ini untuk Kapolri sama Panglima. Jadi- ini di Hari Buruh disebutkan itu. Jadi pertanyaan kan, apa maksudnya gitu loh? Nah habis itu kan eskalasinya besok pembatalan. Ada nggak kaitannya itu? Nah kalau kita mau pakai ilmu cocokologi, Cocokologi, bisa, kan? bisa dikhawatirkan Letnan Jenderal Punto ini bakal jadi Panglima TNI. Bahwa itu dikhawatirkan mungkin ya. rentetan peristiwanya jelas, ya kan? Materi yang menjadi sengkarut permasalahan jelas. Jelas. Subjeknya orangnya jelas. Nah, kita di sini mendukung penuh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang di sini Panglima tertinggi agar segera menyelesaikan polemik ini karena ini menjadi sangat penting bagi kita. Iya. Itu yang saya bisa. Oke. Soal permasalahan persinggungan antara para pesaing, para pembisik lah, di sini ada pertarungan para pelobi kepentingan kekuasaan lah, kita sebenarnya nggak ada urusan. Iya. Kita di sini adalah bicara untuk sebagai patriotis anak bangsa, ketika melihat sesuatu yang memang fundamental, janganlah ini menjadikan sebuah bancakan, karena ini menyangkut Apalagi institusi kita semua. TNI. Apalagi TNI. TNI ini Ya. yang harus kita jaga. Tetap kita optimis bahwa TNI adalah untuk rakyat, TNI untuk negara, dan kita semua adalah dijamin keamanannya. NKRI Merah Putih tetap akan berdiri tegak selama TNI masih ada di Republik ini. Makanya saya bilang tadi dalam konteks ini penting untuk menjaga netralitas dan profesionalitas dari TNI itu sendiri sebagai institusi negara ya, yang tidak terlibat dalam dinamika politik praktis, itu harus digarisbawahi. Kemudian juga diperlukan transparansi dan komunikasi yang aktif dan terbuka dari pihak TNI untuk bisa memberikan peran dalam meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan publik tadi terhadap institusi militer itu. Oke, saya pikir kita kembalikan ke netizen untuk berpikir secara bijak. Kita tidak bisa menyimpulkan apa obrolan kita, ya kan? Yang penting bagi kita semua adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan hati-hati pembisik yang akan merusak konstitusi. Jangan mengganggu TNI karena TNI itu adalah penjaga NKRI. NKRI. TNI solid, Indonesia jaya, Presiden tetap. Rakyat sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih.